pun insya Allah bisa hati-hati, insya Allah tidak sampai ke nada, itu loh maksud saya. Ya, jadi nanti kalau artinya itu sebenarnya seperti itu. Nanti barang ketiga di Mina, dinanya berangkat ke Arafah cuma bawa ransel saja. Isinya satu baju. Mungkin kalau dalam Nabi sampai di Arafah itu dengan mungkin sewu turas terus kecipratan jadi najis kan tidak mungkin bisa dicuci kalau kita tidak bawa cadangan. Jadi yang dibawa ke Mina itu kan sudah dari perlengkapannya kan ada. Jadi artinya itu nanti kalau di Arafah ke Arafahnya dengan bawa satu setel, kemudian buku-buku dulu dengan doa-doa dan sebagainya itu karena di Arafah nanti dengan coba sesuaikan nanti kalau saya sudah sampaikan filosofi kira-kira kebutuhan apa. Ya, paling tidak di dalam ransel ada dua roti. Roti 7 days itu saya 7 dulu. Itu kan bisa berhari. Itu kalau mau berangkat menunaikan haji itu, tidak beli itu di toko dulu. Nanti dimasukkan di dalam tas, tidak usah dimakan. Saya khawatir begini, soalnya kalau mengambil sesuatu di Mina, itu kan hak orang. Ya gitu loh maksud saya, hati-hati maksud saya. Jangan kehilangan duit sini, tunggu saya pergi 2 aja gak apa-apa. Gitu. Nanti ditaruh di ranselnya itu. Iya, mamanya kepek-kepek sedikit udah apa-apa bilang sudah. Dia tahu kan dia. Nah, itu hanya untuk cadangan maksud saya. Kemudian sama diisi Oscar untuk kemanfaatannya apa Oscar kemarin itu maksud saya begitu. Cuma di situ. Dan nanti semua yang lain-lainnya ditinggal di Mina. Gitu. Jadi nggak seperti yang lain-lain Bu. Nanti yang lain-lain tuh proses keus orang umum karena dia bawa tas tenteng. Ya toh kalau kita kan enggak. Kita kan dapat tas tenteng. Karena tas tenteng ditinggal di Mina. Itu nanti dia enggak tidur itu. Tidurnya paling tidur ayam. Kan nanti sampai di situ ya di Mina tidur. Di Mina masih sepi, nggak ada orang. Bisa tidur sampai subuh, sholat subuh, biasanya harus ada gitu, sholat subuh, habis sholat subuh baru berangkat menuju ke Arafah. Kalau yang lain nginep di Arafah kita enggak. Nanti sarapan langsung di Arafah biasanya. Kalau Ahmad Suhadat biasanya ngambil setelah subuh, Rasulullah juga setelah subuh. Setelah subuh kemudian Rasulullah berangkat. Gitu. Itu nanti biasanya prakteknya seperti itu. Nah ini mudah-mudahan nanti masih bisa terlaksana. Apapun itu menjadi ya istilahnya saya katakan memang programnya Ahmad Suhadat. Wallahu a'lam bishawab itu kan kalau saya katakan ya nanti di medannya seperti apa karena ada peraturan baru ya, kementerian baru sehingga kita belum ngerti. Ya tapi tetap kita konsepnya tetap menjadikan tarbiyah. Gitu. Ya. Jadi tarbiyah itu seperti namanya persiapan. Dulu Adam sama Hawa itu mau dipertemukan juga di Mina. Ya. Karena kan mau dipertemukan di mana? Di Jabal Rahmah. Nah itu, Jabal Rahmah itu ada yang bilang Jabal Rahmah ini konek kepengen duwe bojo, nulis ning kono dungo ning kono ketemu bojo. Dari ngomong itu tidak itu kilawat. Ya. Tidak lah, ya. Makanya orang Indonesia sok kepo. Tubuhnya itu terus tulis di situ, jenenge ditulis. Orang-orang itu gitu dulu mesinnya. Ya, ini saya maksud seperti itu. Ya, jadi tarbiyah tetap itu menjadi program, tapi mudah-mudahan Allah memudahkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi program itu tetap bisa berjalan. Itu ya yang kemarin tanya tarbiyah itu seperti itu. Tetap persiapan kita tetap tarbiyah. Itu. Ya nanti monggo dan kemarin sudah saya sampaikan Mbak Nana nanti kalau dari bank misalkan nggak dapat kemarin saya dapat ransel kalau nanti dari bank nggak dapat ransel ya dengan nanti bareng-bareng beli di pasar klewer ransel nggak ada itu aja yang murah bisa dilipet-lipet nggak usah beli yang mahal-mahal nanti sampai sana kasih kata orang sana dia seneng dengan bisa ngisi barang dari sana ya toh kan orang perempuan itu sih nggak begitu merah dia sesuatu kan begitu. Ya mohon maaf, itu biasa lah. Kesukaan wanita itu belajar ya. Walaupun sudah punya ya tetap. Alasannya sih itu kenang-kenangan lah, sih macam-macam lah itu kan. Wah aku ya gitu, saya dia punya. Ya ini jadi seperti itu, ya. Mungkin ada yang ditanyakan yang berseputaran ini dulu.
dulu kalau ada. Kalau enggak saya lanjutkan materi. Monggo yang mau tanya. Supaya lebih mudah ya. Yang jenengan masih ragu-ragu gitu maksud saya. Ada enggak? Enggak ada. Sudah, berarti sudah paham semua nggih? Gambaran haji sudah ada nggih? Haji umroh sudah terlintas semua nggih? Kemudian sampai apa-apanya ya. Jadi kemarin Pak saya baca juga di talbiyah itu mulai di mana? Talbiyah itu kita pada waktu kita umroh yaitu di tempat mikot kita. Kalau kita nanti gelombang 1 berarti dari Bir Ali, gelombang 2 dari mana? Dari atas di atas pesawat. Itu talbiyahnya. Nanti berhentinya sampai mana? Berhentinya sampai pada saat kita tiba di Masjidil Haram. Depan Masjidil udah tidak boleh talbiyah lagi. Sudah berhenti ya. Kita sudah beraktivitas beda, masuk masjid, doa masuk masjid, kan begitu. Kemudian karena kita akan tawaf, jadi tidak usah tahiyatul masjid karena pengganti tahiyatul masjid itu ya tawaf itu karena kita kan akan tawaf, tidak usah tahiyatul masjid itu biasanya terus kalau di gelombang itu biasanya terus langsung nanti kita turun doa melihat Ka'bah dibuka dibaca kalau nggak hafal kemudian mengikuti tawaf kemudian sholat di belakang makam Ibrahim berrakaat minum zam-zam ya terus tahallul umrah iya umrah ya sa'i terus tahallul sudah selesai gitu berarti sudah umrah kan begitu. Kalau hajinya kan masih menunggu hajinya kan mikot haji dari mana? Mikot haji dari mikot haji dari mana? Iya, depan hotel, di atas bis. Nanti kalau kita ke Mina, kalau Tarbiyah itu kan bis. Niatnya di situ bareng-bareng. Ya. Jadi nanti saya berharap untuk satu dengan yang lain jangan egois ya. Jadi kita ini ya umpamanya minta loh teman-teman kita itu ya kita bengok-bengok ya awas hati-hati ikrom hati-hati lalu kita mengingatkan supaya teman-teman kita ini juga tidak sembarangan gitu. Jadi dia bisa menjaga auratnya dengan baik. Itu harapan kita untuk saling mengingatkan gitu loh. Oke? Jadi jangan membuat hatinya sakit. Ya, nanti kan jadinya sudah kebuka kayak gitu, orang lain melihat belum sudah kena itu. Dan dengan mau bayar, nggak mau bayar itu urusan dengan Allah. Pokoknya kalau sudah begitu itu urusan dengan Allah, bukan dengan kita lagi. Makanya ya kita cuma ingatkan hati-hati, ikrom gitu. Supaya apa kita ingat pelajaran-pelajaran kita tatkala kita menimba ilmu untuk kesempurnaan ibadah haji kita. Jadi jangan harus ambisinya harus besar, kajiku kudu mabrur. Itu yang harus ditanamkan dalam karena tidak bisa mengulang lagi. Kecuali jangan nanti punya duit kalau saya ketimbang. Kayak roda. Ya itu. Ya paling tidak punya segitu. Kan dia berat. Makanya ini adalah haji yang pertama dan terakhir buat penjenengan. Berat sekali kalau dia tidak punya ilmu, tidak memahami ini saya rasa sangat sayang ya. Ya itu gambarannya mungkin untuk kalau kita kan hajinya di Tamatul tenaga untuk pembayaran damnya dilakukan kapan setelah umrah atau setelah haji? Nanti yang ngatur KPIH. Ya, jadi pembayaran dam itu kalau Tamatul itu kan ada beberapa, ada yang bisa dilaksanakan setelah begitu umroh terus langsung potong. Kadang ada digandengkan sekalian nanti juga bisa bersamaan dengan pada saat kita setelah setelah tahallul baru dilaksanakan. Jadi ada yang begitu selesai umroh langsung karena ya nanti itu semua yang bertanggung jawab pelaksanaan itu adalah KPIH. Kemudian KPIH nanti biasanya bawa karom, ya, nanti dihalaqoh untuk di pemotongan, nanti dipersaksikan. Jadi kan dipanggil satu-satu nanti. Nah ini wacana-wacana itu juga
juga digulirkan. Bagaimana kalau jambu itu diblend di Indonesia? Gitu. Karena ya bagaimana saya rasa jumhur itu masih belum bisa menerima karena kesalahan dilakukan di sana harus di sana. Iya. Kalau korban kita di sana dengan korban di sini tidak ada masalah. Tapi saya tak bawa ke sana. Jadi saya itu bawa dua untuk Tamato sama saya korban saya bawa ke sana. Intinya sekali-sekali saya gitu. Kan tahun besok kalau masih diberi umur panjang kan bisa korban di sini lagi. Gitu. Nah di sana kan muspro gini-gini. Ya sih bilang muspro sopo. Ya tidak mungkin sebegitu banyak daging itu akan dimakan oleh orang Arab sendiri ya pasti dikeluarkan. Berarti waktunya bisa bareng Bisa. korban dan dapat sekalian Iya. di waktu itu. Iya, nanti kan di apa namanya di yang korban itu kan ada. Jadi niatnya berbeda. Jadi dam itu bukan korban loh ya, jangan tiru ya. Dam itu karena kita ngambil tamato. Ya, kalau korban ya korban sendiri. Niatnya korban, bukan dam ya. Beda kalau yang untuk korban itu apakah masuk sendiri atau bisa dikoordinasi di kabin? Dituntutkan dia bayar. Oh bisa. Iya, saya mau dan asli yang tidak bayar, jadi saya tolong saya kepengen korban itu nanti kan dikondisikan kok biasanya. Jadi ini di panti-panti korban itu ada sendiri. Artinya ya tetap dikelola gitu, disendirikan bukan terus ini. Iya, bukan sendiri orang enggak pribadi enggak, nanti dikelola oleh amal suhada biasanya begitu. Ya. Cuma ya nanti dibilang ini yang ini untuk dam, ini untuk korban saya, itu begitu. Karena ya mumpung di sana kan perlipatannya lebih banyak. Oke. Ada lagi? Oke. Kan kalau haji di Indonesia kan tamato pasti tenaga. Oke. Nah kebetulan misalnya ada si A itu melanggar ihram kan kena jam juga, berarti jamnya 2. Nah, damnya pelanggan yang kecil apa? Ayo. Memberi makan 6 orang miskin. Iya, kecuali 6 orang miskin itu 15 peng 10 real. 10 peng 5 450 euro. Itu kesalahan kecil. Lah kalau di mikot jenengan tidak niat, nggih, di mikot jenengan tidak niat itu seekor kambing. Karena apa di mikot itu apa? Niat ihram termasuk apa? Rukun. Atau kembali ke tempat lagi, niat lagi gitu maksudnya. Tapi sing ngetepnya sopo balik. Ante ya mau ya. Sopirnya ya mau aku lali tadi tidak niat. Tolong balik ya prank deh. Oh, iyalah ya gitu. Makanya saya kan sampaikan, tolong kalau sudah begitu, kadang-kadang kan nunggu temennya itu lama, sok-sok ngantuk tidur. Nanti temennya dibangunin, Bu, ayo bangun dulu, jangan tidur. Mau naik kan lo, nodap lo kelewatan. Lah itu dia nanti kan menahan dulu. Nanti habis itu lah mau kalau tidur, mau perjalanan itu sekitar 6 jam kan. Dari Mekah ke Madinah itu sekitar 6 jam. Itu kira-kira begitu. Mungkin apa lagi? Mungkin Jadi orang kan terbiasa. ya ikut dampingi. Untuk alam besar saya tidak tahu. Saya ada yang dampingi ya. Biasanya rakyatan satu ada kemarin 2 tahun kemarin. Iya. Tahun ini Cuma tahu Pak Masyur aja. tahun ini sebenarnya Pak Masyur. Satu Dokter Masyur. pusat masuk dong. Karena ya memang pendaftarnya ya memang sulit. Kalau ada 135 jamaah itu bisa menyusulkan satu pembimbing. Iya, itu dengan 135. Nah, Ustadz Mazhur mungkin dia sudah daftar ya. Kalau baru itu dengan catatan 135. Lah kecuali misalkan minta maaf, kemarin mandiri keturahan ya. Keturahan. Terus nanti dia ambil kita tambahkan Juni. Kalau jumlah segitu bisa memberangkatkan pembimbing satu lagi bisa. Tapi bayarnya bukan seperti Ustadz Masrur. Bayarnya 93 juta. Karena kan jadi nanti bayarnya 93 juta kan sebenarnya. Coba kan ada bimbing bukan bantuan pemerintah.
pemerintah itu ngelola duitnya penjenengan itu loh. Duitnya orang yang 25.500.000 itu loh Bu, yang awal itu dikelola oleh pemerintah. Itu dana itu ada manfaat dari pengelolaan itu di jenengan, bukan BPN jenis terus jadi BP kan gitu loh. Dan subsidi ya. Bukan pemerintah itu kan image-nya orang-orang kan itu dikira bantuan pemerintah jauh. Ya dari punyanya jenengan dan orang yang masih menabung di situ itu untuk membantu penjenengan. Makanya kan jadinya kan sekitar cuma 60-an lah gitu. Ya tidak ada 60, 55 tambah 55 berapa gitu kan. Jadinya kalau dihitung itu kan harusnya perhitungan 93. Jadi kan 40 hari itu kan sama dengan 4 kali umroh. Umroh aja paling murah nih Papa itu 20 udah 80 juta loh. Kan 40 hari harus segitu. Hitungannya loh ya. Ini ya, makanya itu kesempatan perkalian itu cuma karena ada dana manfaat dari yang dikelola, yang mengelola pemerintah. Kalau di Malaysia dikelola kemudian dia itu diterus, jadi nanti kalau misalkan dia sudah cukup pembayaran dia berangkat ke sana. Kalau Malaysia begini, karena Malaysia punya bank tersendiri, bank untuk pengelolaan dana haji itu namanya tabung haji, punya sendiri. Makanya dia berani, orang Malaysia itu dekat-dekat tempatnya karena apa, dia udah booking hotelnya sudah dari awal. Itu kalau orang Indonesia kan tidak. Ya, itu jadi begitu, oke. Itu oke. Cukup tak? Sudah cukup? Oke. Tidak ada ganjalan lagi untuk peribadahan, sudah cukup semua. Apa yang menjadi keraguan penjenengan dari doa, dari apa-apa sudah? Sudah cukup? Oke. Sudah cukup. Saya akan teruskan materi untuk hari ini. Ya. Ini untuk hari ini akan saya sampaikan filosofi haji, ya. Sehingga bagaimanapun juga filosofi haji itu memang perlu. Karena penjenengan sudah tahu begini, kalau tahu filosofinya itu akan menambah peribadahan penjenengan itu akan lebih mantap. Iya. Ya. Sebagaimana kita ini yang beribadah-ibadah itu kalau kita tahu itu pasti akan lebih merasakan satu ibadah itu betul-betul masuk dalam hati kita, ya. Ini haji ya, kita katakan. Yang apa yang kita akan laksanakan haji itu sebetulnya kegiatannya kan itu ibadah, ya, atau ziarah, ya. Ibadah karena kita ada kewajiban ibadah. Ziarah memang kita itu memang diberikan oleh Allah supaya kita memiliki wawasan. Jadi jenengan yang di sini belum tahu saya jenis Jabal Uhud itu kayak apa gitu loh. Kaitannya barang siapa ya bertakziah kemudian menyolatkan mayit, maka dia akan mendapat pahala 1 qirot. 1 qirot itu siapa? Bagaimana sih? Segede apa sih? Segede Jabal Uhud. Lah, Jabal Uhud itu segede apa ya? Nanti lihat di Medina. Oh, jebule Jabal Uhud itu sholat ini kok tak lakoni. Kok ganjaran sebenarnya gede ini kok tak buat. Nah, ini bahasa saya begitu itu. Untuk ziarah supaya tahu. Kemudian untuk apa lagi? Untuk berdoa. Berdoa itu apa? Karena di sana ada tempat-tempat yang diistimewakan. Tempatnya itu sangat istimewa, ya. Bagaimana akselerasi amal dalam kita hidup di dunia ini? Akselerasi amal itu ada waktu, ada tempat. Kalau waktu itu misalkan Rajab, ya, atau apa nih Ramadan. Nah ini kan waktu-waktu yang 4 bulan kurung yang disebut. Kemudian di sana yang kedua akselerasi tempat. Nah inilah kita diberi kesempatan oleh Allah. Akselerasi ibadah kita dengan tempat. Di Masjidil Haram itu diperlipatkan 100.000 kali. Di Masjid Nabawi perlipatannya 1.000 kali. Di Masjidil Aqsa 500. Maka bila engkau pergian maka jangan lupakan 3 tempat itu. Masjidil Haram,
Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini dalam satu hadis dikatakan seperti itu. Maka saya katakan, mumpung penjenengan ada di sana, saya katakan akselerasi itu jangan dibuang seenaknya sendiri. Itu sayang. Kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali. Kita diberi oleh Allah kesempatan. Nah ini di sana ada barang siapa berdoa di multazam, maka Allah pasti kabulkan. Baru sampai kayak gitu. Ini yang kita harus, bagaimana multazam itu di mana? Nah, kita harus tahu itu maksudnya. Nah ini yang saya katakan seperti itu. Jadi jangan dibuang. Di sana terjadi, yaitu bandingannya kalau kemarin saya ceritakan itu, saya pernah sama ponakan saya kelas 5 SD. Semua apa deh? Semua tahiyatul masjid, bukan dia kan di sekolah Islam, jadi kan dia tahu. Soal tahiyatul masjid kok terus-terusan. Iyalah ya. Nah kalau ingin mendapat satu rumah itu kan rawatib itu kan tidak ditinggal. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kejar itu. Nah saya katakan kalau di sini kita dapat hadiah satu rumah di surga, mingkono 100.000. Loh, pinginnya segitu, jenengan tinggal ora eman. Makanya kita harus ngejar, ujung gleng tidur saatnya dewe ngejar, suruhin wong udah jalan sampai sana. Begitu, karena kita tidak tawaf, tahiyatul masjid dulu. Habis itu sholat, kalau duhur begitu ada sholat 4 rakaat. Gitu loh maksudku, kejar gitu ya. Itu kan kemarin saya katakan, Allahumma paksa, wes pokoknya paksa. Wes ora apa-apa, wis keplah sithik wis ora apa-apa. Nanti mau pulang kerokan karo pijet. Pon ngoten mawon, wis bismillah nyuwun sehat karo Allah. Pon ngoten iki lho. Kita upayakan, itu tidak. Makanya kayak kemarin saya sampaikan, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Jenengan kok ora pengen. Iki nek ning kene. Lah mumpung ning Masjid Nabawi ping 1000, coba. Ngoten iki lho sing itu lho yang saya maksudkan supaya seperti itu. Itu ada satu motivasi karena memang itu adalah akselerasi tempat. Jadi ada waktu, ada tempat. Jenengan kan beribadah di bulan Sa'ban, bulan Rajab dan Sa'ban ini kan Masya Allah, nanti Ramadan, Masya Allah pahalanya luar biasa. Nah coba toh, dengan sedikit sebutir kurma aja dapat pahalanya puasanya orang yang dikasih. Makanya kalau di sana puasa, bayar cah cili-cili. Iya. Nanti ada orang gede masuk masjid itu gandeng cah cilik itu. Nah kalau kita senang toh ya senang toh ditutup cah cilik itu. Nanti didudukkan tempatnya itu. Orang karena pintar, golek ganjaran pintar tuh. Kalau sudah Ramadan kayak gitu itu udah dia duduk dah ngasih kayak gini, wes kayak banyu, kalau kayak roti, untuk ganjarannya mau sih dinomongin ini, gitu tanpa dia begini. Loh ini lah yang saya maksud. Orang Arab itu pintar banget. Dia memanfaatkan momen Ramadan itu Masya Allah luar biasa. Ini, ya makanya jenengan juga sudah begitu. Jadi maniman, contohnya saya katakan tadi tidur diatur, cerita diatur, blojo diatur, udahlah gitu loh. Sekiranya itu tidak perlu. Wah masyarakat kliwon ya banyak ketimbang kita gitu loh. Dia wes nyunah wae beli itu loh, wes kurma ajwa wes kilo, udah selesai. Yang lainnya koyo ini yo, iki murah-murah, 40 rial. Murah memang, jangan untuk lihat karena itu murah. Nanti satu saya usah, jadi kalian aku, itu belet mesti itu pengen beripati, tunggu tangannya, seperti ngono itu wajar. Gitu loh, lah makanya itu kan, makanya kemarin itu kan pertukaran tidak terlalu banyak. Saya harapkan nanti jenengan itu mesti kepi-kepi kalau kelaminnya apa. Aku tadi ikut kenang-kenangan gitu, ya tidak apa-apa ya. Ya tidak apa-apa. Murah-murah kok soalnya. Betul murah-murah ya, memang baju-baju buatan Cina itu memang murah-murah ya. Murah-murah kan di sana kebanyakan buatan Cina. Murah-murah. Ya itu boleh kemarin saya termasuk salah satu Jabal Uhud itu. Murah tuh di situ. Jabal Uhud, Jabal Rahmah itu murah-murah barang-barang di situ. Iya. Betul kan? Tidak ngapusin kok di situ. Masya Allah. Ya itu. Jadi harus bisa menggunakan akselerasi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak rugi.
Betul, setelah saya katakan gitu. Nanti kalau jenengan mau dapat itu lagi, kudu umroh lain atau ke duitnya. Lo kalau jenengan ada rezeki untuk umroh tidak apa-apa. Tapi yang kemarin eman-eman, ya kalau ada umur saya katakan, tidak, kan rugi loh, kan gitulah. Itu maksud saya begitu, ya. Jadi ibadah haji seperti itu, ibadah ada ziarah, ada doa, ya ada ibadah. 3 komponen ini jadi satu. Kemudian ibadah itu sendiri ya. Kalau misalkan puasa itu yang berlaku apa? Ruqyah kita. Zakat, bukan Islam kan? Islam, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu kan sebetulnya itu. Isya itu kira, Isya ki apa? Ya, itu seperti itulah. Ini di sini kalau katakan ibadah itu kalau puasa itu ruqyah kita yang bergerak. Rukun Islam itu. Kemudian zakat, maliyah kita yang kita antarkan. Bondo. Gitu loh. Kalau sholat ini ruqyah dan badaniyah yang bergerak. Tapi kalau haji ini dia meliputi apa? Maliyah, dengan bayar ONH, gitu. Ruqyah, ininya juga ikut. Ya. Kemudian badaniyah, ya, karena ada sholat, karena unsurnya tadi 3. Ya. Dan di mana kalau kita kembali lagi kepada rukun Islam ini, syahadat itu adalah ikrar kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan ikrar kita. Syarat itu kalau kita sudah membaca itu baru kita dapat miftahul jannah, kuncinya surga. Jadi surga itu tidak bisa diambah oleh orang yang tidak bisa beragama Islam. Nah kemudian kalau kita menginjak lagi rukun Islam lagi, yang kedua apa? Sholat. Sholat itu perintahnya tegakkan. Makanya kalau sholat itu kalau bisa yang berbahagialah bagi yang sholat masih bisa normal kakinya. Nek kaki wis ora normal golek. Apa Bu? Kursi. Pahalanya kan beda. Nah ini loh, makanya banyak disyukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu loh. Kalau masih bisa normal. Karena apa perintahnya sholat itu tegakkan. Jadi sholat itu bukan dengan tiduran, kecuali ada keringanan-keringanan dengan alasan tegakkan sholat. Kemudian puasa itu tahankan. Yang ditahan apa saja? Ya semuanya. Makan minum ditahan, rasanya ditahan, semuanya disuruh menahan. Nah kan zakat itu hantarkan. Kita mengantarkan zakat kita, zakat mal, zakat fitrah itu kita yang mengantarkan. Lah kalau haji ini sempurnakan, karena ini menjadi penyempurna rukun Islam. Makanya sempurnakan haji. Itu begitu, ya. Kemudian selanjutnya untuk haji, arti dari haji itu sendiri. Kata-kata ha bukan ha ya. Sebetulnya ha itu hanya ada komanya depannya. Haji. Ha ya. Hanya itu dari al-hilmun. Al-hilmun itu apa? Artinya belas kasih. Nah belas kasih ini nanti tercermin apa yang kita lakukan nanti. Ya. Kemudian yang J-nya itu al-jirmun. Jirmun itu apa? Dosa artinya. Dan disinilah haji itu adalah amnesti hidup. Makanya kalau di sana berbanyaklah kita juga beristighfar. Ya bolak-balik menungso, menus kopian dosa. Ada kesempatan yang indah diberikan oleh Allah, makanya penjenengan insya Allah kalau hajinya mabrur ya, semuanya tercakup dengan baik ya, insya Allah dosa-dosanya terampuni. Kan begitu toh. Kalau sudah dosa terampuni, jenengan pulang sebagaimana bayi yang baru terlahir dari rahim ibu. Ya, makanya itu khususnya di Arafah, al-hajjul Arafah. Jadi berbanyaklah untuk minta ampun kepada Allah. Jadi dengan itu kita kalau memang betul-betul haji kita baik, insya Allah kita pulang itu sebagaimana bayi yang baru bersih semua dosa-dosa kita terampuni. Makanya yang namanya haji itu kan amnesti hidup. Wajibnya haji itu cuma sekali. Gitu. Makanya dengan wajib yang sekali ini kalau jangan paham seperti ini, jangan sudah nanti belinya ini. Jadi gini, targetnya istighfar berapa? Ya kan itu dipaksa.
Jadi tidak ada kesempatan untuk kita banyak berbicara. Pokoknya lambirin dermika terus astagfirullah. Itu sudah dilatih kemarin. Makan apa? Haji itu dilaksanakan setelah puasa. Itu kan penuntutannya seperti itu. Mulai kemarin Rajab itu apa amalannya? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kan ada zikir itu. Pagi sore kan diminta seperti itu. Nah ini maksudnya begitu. Berkelanjutan sampai sekarang. Karena ini sekarang kita sedang merawat. Nanti Ramadan memanen, kemudian haji. Nah inilah. Nah ini kita jenengan harus mulai sekarang harus berlatih. Jadi nanti pada saat jenengan Ramadan kemudian diikuti haji sudah, karena sudah terbiasa. Tidak menjadi satu amalan yang berat seperti tadi saya katakan Allahumma paksa. Karena sudah terlatih. Ya. Insya Allah pada terlatih begitu. Ya sudah siap ilmu itu begitu. Akan semuanya sudah tertata dengan baik. Ya. Kemudian kalau saya katakan haji itu ya, haji itu ada berbagai macam. Haji nisab. Karena apa? Karena ada batasnya antara orang mampu dan tidak mampu. Haji kan begitu. Dia bisa gugur karena tidak mampu. Ya toh? Kalau dia mampu maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun itu sebagai rukun Islam yang kelima. Tapi kata sempurnakan haji. Itu kayak penyempurna apa? Rukun Islam. Bagi orang yang mampu harus diselesaikan karena itu rukun. Rukun itu kan tidak bisa ditinggal. Makanya nek wong sugih ra gelem kaji, dosa dia. Karena itu kewajiban. Itu termasuk rukun Islam. Islamnya nggak sempurna. Itu. Lah ukuran mampu ya ukurannya tergantung diri kita sendiri. Mohon maaf ya. Haji bersama pertama saya itu dengan orang desa-desa. Tahun 97 itu karena saya mengikuti ibu saya di Rembang. Dengan seperti itu saya tanya, Mbak, tutul sapi piro, Mbak? 6. Ya gitu dia itu. Mana sih, Mbak? Tutul 5. Wah, betul sapimu gede loh, Mbak. Dia tuh memang mau pengen sapi, dia bertujuan untuk kepengen haji. Itu loh luar biasanya orang polos-polos itu kayak gitu. Karena kita enggak. Haji daftar haji selawe yuto sidik karo Pak motor mirip Pak mobil. Mohon maaf ya. Iya, begitu. Ini, jadi ini yang dikatakan haji nisab itu seperti itu. Jadi orang nisabe ada batasnya. Nah itu tergantung diri kita sendiri dan menerima. Dan alhamdulillah sudah sadar. Berarti nisab selesai, ya kan? Aja haji yang namanya haji nasab. Nasabnya bergabung. Mbok Esuke, Pak Esuke di daftarke. Gitu. Nah kalau itu nek anu nek napa sih? Nek ngajian kula ngeten sebenarnya. Nek dek wis telebu ojo to Bu, kok anakmu mbok ajak umroh. Kok anakmu wis mulai arep rabi ngono kan. Nah, terus gimana Ustaznya? Ya maksud gini loh. Kalau ini kan wis mulai rabi, timbang umroh ke ditahan sik. Bang Rito tahan sik, nek bagi kok nek rabeke yo cemplungan ke mau to, gulungake. Kalau mantune aku ngomong, di loro daftar dan hadiah kuwi wae. Wis ora sampe tenan. Jane wong tuwa ngomong, mantu iku sing dimane-mane yo metu. Yo metu nek kan durung ngajekke anake. Daftar suwi lho sampe itu. Nah timbang umroh coba cak umroh soalnya rabi yo. Maneman kok aku wis pasangan bareng maneman jago itu. Wes ben daftar haji aku ben iso kaji karo juri jago. Ini jadi haji nasab ngono pergo mbok isuke. Yang terakhir haji nasib. Iya toh? Haji nasib itu apa? Haji apa ini? Ya nasib kok jinak apa? Haji anak apa? Cucu. Apa haji Abidin atau biaya dinas? Lah ini jadi nasib muncul. Anaknya munggah pangkat jadi bos, Bu, maka kaji Bu, lah itu nasib. Ini kan kalau maksudnya yang perizinan gitu, kajinya anak. Atau kadang-kadang dulu kan kantor-kantor itu kan gitu toh, mangkatnya kaji atas biaya dinas Abidin, orang bujuku loh ya. Bujuku ya Abidin, ini jenisnya Zainal Abidin. Zainal atas
ini haji atau sudah dinas ini. Jadi jenis-jenis yang mana yang kita termasuk di situ? Ya, ini kita haji nasab, ya, apa sih? Ya, nasab itu keturunan tadi dapatnya apa? Nisab itu batas, apa haji karena ini tadi yang namanya nasib. Ya, ini ya Allah ya Rahim. Tapi semuanya haji. Yang penting itu, ya. Alhamdulillah saya dipanggil oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya, haji itu dikatakan sebagai apa? Pengembaraan menuju kepada Allah. Jadi kita berangkat ini bukan untuk kita kepingin bahwasanya nanti pulang aku bintang baca. Ini kita ini akan mengembara menuju ke Allah. Nanti tergambarkan di situ, ya. Kita itu akan kembali kepada Allah. Dan secara bahasa memang dikatakan haji itu sebetulnya ziarah sih. Tapi untuk hakikatnya itu ziarahnya itu adalah digambarkan sebagai pengembaraan kita menuju kepada Allah. Ya. Nah, kemudian haji di dalam haji itu sendiri itu ada beberapa, ya. Ada beberapa rukun yang mesti harus dipenuhi. Rumusnya apa, Bu? Ini dapat teori apa? Dapat enggak? Hah? Dapat rumus enggak? Gampangin. Kajian tak lakoni apa gitu. Dapat rumus enggak? Iya, apa itu? Oh, enggak dapat. Kalau saya punya istilah sendiri. Aku punya istilah itu sanul. Ikram tawaf sa'i tahallul. Nah, iya itu. Nanti tambahannya kalau haji itu umrohnya tambahan itu kan ada apa namanya? Wukuf, ya toh? Wukuf di Arafah dan jumroh. Rujuk itu selalu rujuk. Nah, saya gitu. Jadi hitung-hitungan gitu bari nopo, ya pokoknya itu selalu rujuk itu wow. Saya benar. Ya, ini ya. Kemudian dari situlah karena apa yang namanya rukun ya itu tidak bisa tertinggalkan. Kalau jenengan meninggal salah satu rukun haji maka hajinya tidak sah. Ini aneka warna haji, ya. Kemudian kalau itu salah satu yang perlu yang kendalikan betul-betul itu ya, seperti itu. Pokoknya itu salon ya itu jenengan harus betul-betul saat umroh itu jenengan pegang ya tambahannya nanti kita ya, itu harus betul-betul diamalkan. Jadi gampang mengingatnya ya. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ya ayat 115 bahwasanya apa yang diciptakan itu ya itu tidak ada Allah itu menciptakan dengan secara main-main. Sebagaimana Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji, itu tidak main-main. Semua terkandung ada satu makna yang tersirat di dalam itu. Umpamanya nyun sewu, jenengan sholat main-main, mesti diganggu terus. Hijab itu terus. Ahli ini dia, ahli ini goda sholat kok. Bukan tidak menggoda kita dalam secara umum. Si saat kita sholat sendiri, setannya sendiri spesial menggoda orang sholat. Di dalam rumah tangga, karena bagi wanita, laki-laki ini adalah surganya wanita ini terletak di laki-laki ini. Itu ya seperti itu. Gua ini setan dewe. Dasing, ngomong itu loh. Jadi memang, masya Allah, ini ahli ini seperti ini ya. Jadi tidak mungkin kalau kita sholat ya, bener lah. Nanti kalau kita sholat main-main, itu tidak akan bisa menciptakan sholat kita apa? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan apa? Betul. Kalau kita sholat tidak tenanan pun toh, di sekolah sekedar mono baik untuk memenuhi kewajiban toh. Beda Bu. Kalau kita ini sudah betul-betul mempelajari apa namanya filosofi sholat. Kenapa sih kok Allahu Akbar? Kenapa tangan ini? Apa Bu? Jadi apa dengan ini? Bayangin di sholat apa? Pas ngapain aku gitu nih? Hah? Kenapa ini? Kan gini toh?
Allahu Akbar. Ya toh? Kenapa ngene? Hah? Ini kan harus dipahami, Bu. Begini ini apa? Nyolong. Polisi. Saya nyolong. Aku apa tangannya? Iya. Di saat itu berserah diri kita kepada Allah. Allah. Masa wis tuwa kok sadek. Masyaallah. Bu ya diamake sidik gitu loh. Allah, berserah diri kita. Terus apa lagi Bu tambah gini nih? Gini nih ngapain Bu? Dada Bu. Dada harus sing ini no reneng no. Dada. Kan gitu toh? Tangan kan ini meninggal. Dada dengan dunia. Ku tinggalkan dunia, aku akan mi'raj pada Allah. Kan begitu. Allahu Akbar. Wis mikir dosane akeh, ninggal ke dunia, ya salatnya khusyuk. Gitu loh. Lah itu yang saya maksud begitu. Di saat itu sedang apa penjenengan? Ya sama haji itu begitu harusnya. Sehingga jenengan betul-betul mendalami betul. Dan merasakan begitu betul-betul, ya Allah kok seperti ini. Wis awake dhewe wis carane kaya ngono cara gombal kelempraan. Iya. Ini ya. Karena kita memahami. Nah, kemudian kalau tidak dipahami sholat itu tentunya ya tidak memiliki dampak yang positif. Haji ya begitu. Nek mau sekedar kaji yo kaji, ya sudah sampai di situ aja. Tapi tidak memiliki dampak yang positif terhadap kehidupan kelak. Padahal kemarin saya katakan haji itu adalah sekolah. Nah saya katakan begitu, kursus selama 40 hari. Pulang nanti bisa lulus orang. Nah itu kan tergantung diri kita sendiri. Itu. Ini ya. Selanjutnya, sekalipun ibadah seperti sholat itu ibadah makhluk yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang umpamanya pokoknya dilaksanakan ya tetap dapat pahala, tapi berbeda dengan pemaknaan yang ada di dalam diri. Jadi dampaknya itu tidak bisa anil fasadi wal munkar, tidak akan bisa mencegah perbuatan yang tidak saja. Itu bahasanya seperti itu. Makanya itu harus dipahami, haji juga seperti itu. Nah, kalau saya kata yang kedua sekarang, ya haji itu ibaratnya kita menghampiri Allah. Kita menghampiri Allah. Kenapa dilaksanakan di Mekah? Karena Mekah di sini disebut Ummul Qura. Karena di sana ada Universitas Ummul Qura. Ummul Qura disebut Ummul Qura. Itu apa artinya? Ibu negeri Mekah itu. Ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 72 itu. Bumi tertua disebutkan. Bumi tertua itu adalah Mekah. Ya, ada seminar dunia tahun 94 itu hasil dari itu antara lain mengatakan bahwa lapisan gunung ini ya, lapisan bumi ini ya dan gunung ya, jazirah Arab lah merupakan jazirah tertua daripada bumi yang lain. Nah, di situ sejarahnya apa, Bu? Di situ ada Jabal Qubais. Jangan nanti lihat Jabal Qubais itu letaknya di dekat Sofa. Jadi pintu Sofa itu kan dibuka, di sini ada Jabal Qubais. Jabal Qubais itu dulu paling tinggi. Sekarang wis kalah karo Grand Zamzam. Jadi kita pulang jalan terus rodok nyelelek sidik itu. Zaman wis akhir bumi ne goyang. Sekarang sudah Ka'bah itu dikepung oleh bangunan-bangunan ini. Sudah zaman akhir ini. Kalau jangan perhatikan yang kemarin pematiran saya di sana, sekarang kenapa? Askarnya nganggo katok celana. Tuh. Itu saya katakan dulu, saya 97 itu Grand Zamzam belum ada. Betul, Grand Zamzam itu belum ada. Qubais itu masih merupakan gunung yang tertinggi yang di sekitar Mekah. Dan Qubais ini memang ini dalam sejarah memang seperti itu. Nanti itu sekarang Qubais itu dipakai oleh tamu-tamu negara. Jadi nih Boy Prabowo, lu mau umroh, mau kaji itu, gue ini tarik nyebrang, Arab tawaf nyebrang, Arab sa'i karek nyebrang, penak banget.
ya itu namanya fasilitas negara, ini Jabal Kubais itu, ya. Itu yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Kubais itu ya permukaan gunung yang muncul ketika apa? Bumi ini diliputi oleh air. Jadi yang muncul pertama itu Jabal Kubais. Dulu air. Ini hadis itu yang menyampaikan Ibnu Abbas. Jabal Kubais itu. Nanti jangan cari Kubais itu di Torah itu. Nah ini ya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 96 ya, tempat ibadah manusia ya yang tertua yang diberkahi adalah Mekah. Inna awwalul baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Dan dikatakan oleh Allah apa? Itu menjadi tempat yang diberkahi dan petunjuk bagi manusia. Dan terus Mekah itu memang sudah diberi oleh Allah. Makanya di sini ada akselerasi amal, kita berada di tempat. Ini diberkahi. Dalam Quran loh ini. Surat Al-Imran 96 nanti jangan buka itu. Jadi itu merupakan tempat yang diberkahi adalah Mekah dan menjadi petunjuk bagi manusia. Dan saya ukur sekarang di Mekah itu banyak sekali orang yang seolah sudah menyandarkan itu. Dan saya tobat suka diberi wae tobat maka ini Mekah. Banyak sekali orang umroh. Dan kan banyak tuh pokoknya kalau sudah kira-kira ono masalah opo kan terus ngomong kan gitu. Itu makanya ini memang menjadi tempatnya persandarannya manusia. Cuma mohon maaf itu yang setiap ini saya bawa yang jamaah umroh yang terakhir itu saya juga agak sedih sekali. Karena apa? Sekarang tempat itu tidak seistimewa dulu saya katakan. Karena apa? Sekarang kita kalau sholat itu diurak-urak terus. Justru sholat yang kita indah, kita bisa melihat Ka'bah. Di sini itu diberikan orang yang lagi 5 menit, 10 menit menjelang adzan buka dulu. Kalau kita datang jam 3 atau pengen tahajud, pengen itu sulit. Makanya kemarin saya, maaf ya, mungkin nanti bisa jadi wacana jenengan. Kalau menemui jalan itu seperti itu, orang kan kalau turun di pelataran Mekah, itu kan semuanya ada jalurnya, dianggap orang itu akan melaksanakan tawaf. Dan jenengan ikut jalur itu. Iya, jalur tawaf itu. Ternyata dengan jalur tawaf itu kita nanti bisa sampai di pelataran Mekah. Itu berlama di situ, jadi ada yang nunduk. Itu, jangan pengen tahajud itu loh. Jadi ikutnya nanti yang jalan orang mau masuk. Kalau laki-laki pakai pakaian biasa nggak bisa. Dia harus menggunakan pakaian. Kalau perempuan bisa, karena ini kan jalur bisa ikut. Itu begitu. Nah itu untuk jalur itu. Itu kemarin saya lihat seperti itu aman itu. Kalau dengan bisa itu sampai ke bawah pelataran Ka'bah itu. Jadi insya Allah tidak ditutup-tutup gitu loh. Kalau yang lain ditutup, maaf ya. Ya. Kemudian selanjutnya, nanti kita itu kenapa Mekah? Mekah itu kan salah satunya tempat pertemuan antara Adam dan Hawa, antara lain. Dan di situ digambarkan manusia itu dari tanah, kembalinya juga di tanah. Dan ibadah haji ini berkait erat dengan asal usul manusia. Ya. Berkait erat dengan asal usul manusia. Nanti kita itu akan kembali dari tanah, kita pun akan kembali ke tanah. Karena apa? Pekerjaan yang kita laksanakan nanti itu paling tidak begitu. Nah, kemudian setelah kita ini sama-sama sudah akan melaksanakan ihram. Ya, haji kan diawali dari ihram ya. Kenapa ihram itu harus didahului dengan bersuci? Karena apa? Ada sholat sunnah ihram. Ya, berapa rakaat? Kalau kita akan melaksanakan di mana?
Kalau kita gelombang 1 di Ferrari, kalau gelombang 2 berarti persiapan seluruhnya kita harus dari embarkasi, nanti tinggal niat di atas jalan. Dan saat itu, nah, otomatis kita ini orang yang sedang haid atau tidak itu semuanya tetap harus mandi ihram. Itu. Makanya dalam surat At-Taubah ya bagaimana? Di sana ini Allah memberi rambu-rambu dengan ayat innamal musyrikuna najasu fala yaqrabul masjidil haram. Ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena orang-orang yang tidak beragama Islam tidak bisa masuk di tanah suci. Ya, kalau sekarang di YouTube saya tidak tahu ya Bu ya, kok ono sing nganggo ngene-ngene mlaku ning gone masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya tadi saya katakan apa itu AI, apa itu yaitu bumine wis goyang. Kita tidak mau alam syaitan. Ya jelas ini surat dalam surat At-Taubah loh. Tidak bisa. Ya karena dengan itu karena kita ini tidak bisa ya. Ini makanya oleh karena itu ini lambang bahwa orang yang tidak Islam tidak bisa masuk itu lambang bahwa orang yang akan berhaji ya itu betul-betul dia harus menjaga kesucian diawali dengan mandi ihram. Jadi mandi ihram jenengan itu punya makna. Ini perbuatan saya untuk menghampiri Allah. Saya harus dalam keadaan suci. Walaupun itu sunnah. Tidak mandi tidak apa-apa. Tapi ini hakikatnya jenengan seperti ini kalau tahu itu tidak akan ditinggalkan. Kalau tidak akan ditinggalkan, kalau sunnah itu nilainya apa? Bonus kan? Daripada yang tidak mandi. Itu bahasa saya begitu. Itu sudah memiliki nilai plus. Nah kemudian ya selanjutnya kita itu akan mikot. Mikot itu ada satu tempat. Bisa mikot makan. Mikot ada dua ya. Mikotnya kan ada makani dan waktu dong. Tempat dan waktu. Makani itu tempat. Tempatnya tadi saya katakan di atas jalan lam atau Fir'ali. Itu mikot makani namanya. Waktunya pelaksanaan haji, pelaksanaan kalau umroh bebas, tapi haji itu kan ada waktunya. Nah pada saat kita di mikot ini adalah merupakan satu titik mulai dalam kehidupan. Sebagaimana ya dengan memulai semua peribadahan di dalam Islam itu ada mulai ada akhir. Semuanya peribadahan dalam Islam. Coba jangan baru perhatikan sholat subuh. Mulainya jam berapa, akhirnya jam berapa. Duhur jam berapa, jam berapa. Itu seperti ya bagaimanapun itu merupakan seperti sunatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu mesti mati. Dari lahir dia terus mati. Itu bahasa saya begitu. Jadi ya tidak ada yang abadi. Nah inilah titik ini digambarkan seperti itu. Nah di mikot itulah kita akan melaksanakan ihram. Karena kan tidak bisa dengan niat labbaik Allahumma umratan di Madinah, tidak bisa. Pasti harus di tempat mikot. Ya, lah di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama kali itu salul adalah ihram. Ihram ini ya. Ihram itu adalah pelucutan aku terhadap diri kita. Nun sewu. Sekarang nun sewu kita tuh masih banyak sekali. Bisa keno. Anak berhasil ya kaku-kaku terus. Anakku, gitu tuh. Manusia kan kecenderungan seperti itu. Mataku, omahku, bojoku, kaku itu dilucuti oleh Allah. Supaya apa? Kita tidak terlalu berbangga dengan kuku. Itu pelucutan. Arti ihram itu seperti itu. Ego kita dilucuti. Aku itu dilucuti. Anak kita teman titipan toh. Nek berbangga dengan anak yang saya ngomong tua. Orang kabeh anak pinter karo wong tuwa kok. Dia lho, yang saya wong tuwa tenan-tenan. Orang duwe duit biasane dodol panganan di dilakoni sing penting anak iso sekolah. Wong tuwa. Tapi nek anake direktur, belum tentu wujute wong tuwa.
Di saat kita tua begini, kalau kita ini tidak ingin berkecewa dalam hidup kita, rasanya sandarkan pada anak, sandarkan diri kepada Allah. Ini dia dilatih loh, dengan kuku ini supaya lepas. Besar gitu, pokoknya banyak masalah pada Allah. Ojo rasa kaku. Ini ikhram itu seperti itu penggambarannya. Kemudian selanjutnya pelucutan atribut. Atribut apa yang ada di manusia? Karena bagaimanapun juga harga diri seseorang itu kadang-kadang di dunia tergantung dari pakaian nih. Kan begitu. Pakaian dipakai. Oh, iki bu, anu kok lapres. Dan saya bu ngakai ini. Kan begitu toh. Iya kan? Tapi coba dengan wong sing dadi bakal ngopo ya? Ora mungkin jalan. Oh no. Ya toh kalau munduk-munduk, dan nek munduk-munduk karo gurune, ya toh yang memberi kita ilmu dengan orang tua kita itu wajar. Kalau saya katakan, buat apa kita munduk-munduk ke guru lain? Orang ini kan sering dihargai dengan pakaiannya. Kepala sekolah itu guru di kafe. Ya toh, kan begitu bahasa saya. Ini makanya di sinilah ikhram itu seperti itu, pelucutan atribut. Atribut kita itu sudah ada orang jenis dua pres, bu kepala sekolah, bu RT, bu RW harus ada. Sudah tidak ada. Rasa itu harus ada, ya. Nah, karena apa? Bagaimanapun juga di saat itulah Allah memandang semuanya itu tidak ada istimewanya. Semua sama di depan Allah. Kan begitu, ya? Apa yang berharga dari harga menjenengan di depan Allah itu apanya? Ketakwaannya. Makanya saya katakan, baik guru nih, sing ngajarke apa jenengan tawa nggak wajar. Saya katakan begitu, wajar. Karena dia memberi bekal jenengan bagaimana untuk melihat titik terang surga itu. Dan saya katakan seperti itu, nggak ada. Jadi semua di depan Allah cuma takwanya. Oleh karena itu apa? Orang kalau melepas haji, orang haji mesti apa? Zawadaqallahu taqwa. Nek melepas haji itu loh. Semoga Allah membekalkan untukmu takwa. Zawadaqallahu taqwa wa ghafara dzambaka. Mudah-mudahan dosamu diampuni oleh Allah. Tadi saya katakan sebagaimana ibu baru lahir dari rahim seorang ibu. Sahabat takawul. Nah sekarang tujuan puasa apa? Untuk mencapai apa? La'allakum tattaqun. Oleh karena itu haji itu dilaksanakan setelah puasa supaya bekal takwa ini. Nah bagaimana takwa itu? Menurut Umar bin Khattab, takwa itu orang ibarat berjalan di tengah malam di jalan yang menaik dan sempit, kiri kanannya jurang. Umar bin Khattab menggambarkan orang takwa itu seperti itu. Jadi perlu apa ibu? Hati. Betul. Makanya kenapa sampai saya nggak boleh jenengan bawa bekal yang ada di Arafah. Beli 7 days 2, orang sanggowo seneng Arafah. Nah itu kan kok dimakan di Arafah, itu juga ning Mina. Ojo gue Musdalifah, kan begitu. Hati-hati bu. Makanya nyun saya bu, wis kaji barang, iki jatahe, nek PKK iki jatahe, nek ngarep ono, bekan godong, ya toh, dan kuwi terus ini, banyak tak gitu? Ya itulah, hati-hati, kecuali yang punya rumah. Ibu diantar aja, saya gak ada yang makan. Udah bawa. Monggo. Kalau nggak tolong, ayo kita bersama-sama perbaiki diri. Sepulang haji aku jangan begitu lagi. Karena bekalnya sudah takwa. Menurut orang berkata seperti itu, hati-hati. Semuanya harus hati-hati dalam bidang apapun. Ini yang harus bekas di dalam kita. Karena filosofinya seperti itu, haji harus hati-hati betul, ya. Nah, kemudian kenapa pakaian ihram itu tidak berjahit?
ya toh? Ini digambarkan memang banyak di filosofi itu bukan pakaian kita, tapi pakaian laki-laki. Penggambarannya itu apa? Kain ihram itu adalah kain kafan. Dalam pengembaraan kita untuk berhaji dan umrah itu adalah latihan mati. Kita dilatih untuk menghadapi mati, menghampiri Allah. Awalnya dari apa? Kita ini dengan menggunakan kain ihram. Di mana sebelum menghadap Allah kita harus suci. Orang no mayit orang terus kecuali dia mati dalam perang. Kalau biasa pasti mandiin kan? Nah ini sama, kita juga harus mandi. Pada berikhram itu, nah ini digambarkan. Ya, itu tidak. Dua helai itu melambangkan kain kafan yang kita pakai. Nah kemudian digambarkan apa? Dia tidak boleh berjahit sebagaimana sarung. Untuk laki-laki begitu kan? Itu karena apa? Ini tidak berjahitnya itu kita diharapkan untuk bisa melepaskan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita. Lepas, tidak diberhentikan dengan jahitan. Itu kan penggambarannya seperti itu. Kemudian, kalau yang namanya kain itu tidak ada harganya. Kain kafan itu ada harganya enggak? Enggak ada harganya kan? Tapi kalau kain itu sudah dibenahi, ganti kelambi, mestilah kan? Nilainya naik. Itu. Makanya dibuat sedemikian rupa ya, sehingga apa? Sehingga tidak ada satu yang membedakan. Kalau sudah dibuat itu jadi harganya mahal, sehingga nanti akan menjadi pembedaan. Kalau di dunia ngomong, tapi di hadapan Allah tidak terpakai. Sama semuanya, tidak ada yang menjadi bagian kau jahit kain kafan dengan benang emas dengan itu kan tidak ada. Jadi supaya kita ini betul-betul bisa sama di hadapan Allah itu manusia sama, ya, podo lagi. Dan saya udah kasarannya podo-podo tuh awet dewi balung di anu lempung di kapal itu, ya kan? Podo lagi kan begitu, mana tidak usah. Nah ini diharapkan kita nanti begitu. Kita pulang dari haji bukan tidak, kita itu harus bisa. Bukan kilo, dulu RT, peraturan gaji dia harus mencap. Memang aku tuh loh bu, ya dong. Dia tadi itu, karena ini kepala sekolah pengajar, kepala sekolah aku batu lah. Gimana saya bilang, bisa kayak gitulah. Sudahlah kita itu. Kita harus bisa berserah. Wes aku karo dhewe urung karuan, kowe aku ki apik luwe apik katimbang apa. Dan kita tidak boleh mencibir orang lain menggambar lebih rendah dari diri kita. Itu yang diharapkan dari kain kafan yang dipakai itu, ya. Kemudian sehingga kenapa? Kalau sama pembukaan seperti itu tidak akan tadi saya katakan tidak akan satu dengan yang lain merasa lebih dari yang lain. Itu harapan kita. Yaitu tadi yang urung karuan aku karo awakmu itu juga apik. Ya ini sudah gak usah mencibir. Ini bahasanya seperti itu. Ya. Kemudian apa dengan kesederhanaan itu, ya, dengan dibuat yang sederhana, mungkin kan apa kita itu yang saya bisa diublok, koyo wong ruko. Pada saat kita ruko itu nek cara wong Jepang, hai. Nah tadi gue tau, nek wong Jawa, saya bukan ngoten itu. Itu supaya kita itu memiliki sifat bisa merendahkan diri di depan Allah. Nah, ada orang yang sopo, aku, terus itu maksud itu, iya. Makanya kalau saya itu, yang isi pengajian itu saya sering mengatakan gitu. Memang aku kalau itu saya ngomongnya begini, bukan Allah, bukan bantu, bukan sakit. Kalau pun namun sak demi lempung dikantongi. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Saya sudah serahkan dari Allah tanpa kita tadi. Mau coba dulu saya sampai 100. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya Allah, serahkan dariku diri sehari ini ya Allah. Aku ada di tempatmu ya Allah. Aku hanya bergantung kepadamu ya Allah. Allahus samad. Apapun yang kulakukan di hari ini, saya bergantung kepada Engkau ya Allah.
Engkau mengizinkan saya bisa, engkau tidak mengizinkan maka tidak bisa. Saya tekan seperti itu. Nah ini supaya bisa itu menjadi pembelajaran kita, itu bisa kita menjadi orang yang betul-betul bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Allah ki mahal. Makanya saya katakan ono berbahasa nek dilem itu loh, yang punya pujian itu siapa? Yang punya pujian cuma Allah. Nek dilem menungso niku ta lho jenengan tak batin kok nek ono sing ngelem kula ngene. Wah, usine subhanallah. Saya balik begitu. Iya. Aku tuh tidak berani dipuji. Saya katakan tadi, aku bisa ngomong kayak ini, Allah sih buka kok. Aku marah kemaki. Halah, tiba langsung berita ketik ngono ae wis dadi mau ora iso ngomong meneh. Alah. Kok merasa kok adigang-adigung adiguno. Nek wong Jawa lho. Nah ini supaya kita tuh punya sifat seperti itu setelah kita pulang. Ini hal itu. Kita belajarkan dengan seperti itu ya. Kemudian ini digambarkan juga kesederhanaannya dari manusia itu ya. Ini yang berkaitan dengan dzamban maghfurah. Semoga dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kita lahir tidak bawa dosa. Kita lahir tanpa selai benang pun. Nah ini kita akan kembali kepada Allah dengan seperti itu dan hanya ditutup dengan kain. Semua yang menjadi perhiasan dunia ditinggalkan. Oleh karena itu kita itu harus sadar. Aku kalau pulang tidak membawa apa orang-orang nek kayak sadar kaya ngono apa wani gak ngaji korupsi. Rawani. Iyalah. Dia memahami buat apa itu tak jadi siksaku. Aku kembali kepada Allah hanya dengan seperti ini. Makanya kan ada debat dan nanti tanya Musa ke jenengan mungkin. Sinten sing betul kartu deposito masih ora sing gowo. Tinggal. Oke. Tapi ditinggal. Tidak ada di situlah harganya pada saat itu. Masya Allah ya. Nah ini jadi kita ini bisa memaknai. Jadi kita ini lahir dari apa-apa. Ternyata aku sudah dihadapkan seperti ini. Aku akan menghadiri Allah pun tidak membawa apa-apa. Mula niku mumpung kaya ngene iki Bu, ora usah mendit. Gitu. Saya kemarin yang saya ngajari, ayo mulai timbang go bayar dan mending go sedekah. Itu saya katakan. Ora usah hopel Bu. Wis ora usah pikir oleh-oleh, ora usah hopel. Iya betul. Justru itu jenengan siapkan dari sini. Itu nanti akan segalanya kemudahan akan jenengan dapat. Kemudian ini jenengan sebagai ternyata ini pembelajaran awal dari diri saya. Jenengan gak awal ngetok nanti sedekah, insya Allah ini. Aku lahir tidak bawa apa-apa dan aku akan kembali kepada Allah tidak akan membawa apa-apa. Tak tinggal di kafe. Ompon nonton yang aku nonton ibu tenang wani betul nyari korupsi. Mana sih mati? Tak diopo, nah kan begitu akhirnya. Nah ini bahasanya seperti itu. Nah yang putihnya ini kan laki-laki kan, laki-laki itu ada kesunahan menggunakan putih. Nah putihnya digambarkan apa? Itu untuk menggambarkan kesucian. Iya, kesucian dan kesederhanaan. Karena tidak usah dipoles dengan lain-lain. Kalau bisa melatih seperti itu, kita ini selalu menjaga kesucian hati kita, menjaga kesucian jiwa kita, insya Allah kita ini insya Allah mampu. Itu hakikatnya. Nah sekarang bisa membayangkan Ibu bahwasanya ya tadi tidak berjahit itu supaya saya tidak berjahit supaya sifatnya hilang, melebihkan harga diri kita itu dan orang tidak ada iklan. Pakaian ekrom ini bahasanya meninggalkan segala yang kita dipunyaikan. Jadi tidak mungkin orang itu akan menyimpan duit karena kita ini hidup berapa Bu? Cuma izinkan aku bersandar berapa menit mana sih sampaikan? 6 menit. Dibandingkan kehidupan akhirat kita itu di dunia cuma 6 menit. Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Oleh karena yang 6 menit izinkan aku untuk bersandar. Bersandar apa? Untuk memiliki amal-amal soleh yang banyak. Ini tujuan hidup kita. Karena apa? Bagaimanapun diciptakan manusia itu adalah
Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dari sini bukan jenengan berhakikat begini ini, ya Allah, ya Allah. Semua sudah gemerlap, dunia sudah meninggal. Nanti penjenengan begitu. Dimulai niat, ya, mulai niat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Habis itu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lahu. Nangis, Bu. Betul, Bu. Itu ibaratnya perjalanan kita menghampiri Allah itu apa? Disitulah tatkala kita sudah membujur kaki kita, dia naikkan di ambulan. Masya Allah, Bu, teringat seperti itu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Memenuhi panggilanmu, ya Allah. Kau panggil aku, ya Allah. Kita bersumpah pada Allah setelah kita pulang dari itu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah. Aku tidak akan menyekutukan Engkau lagi, ya Allah. Aku tidak akan kuku kembali. Jabatan ning sampiran urip ning berdua atau nyawa kuwi ana sing duwe. Itu begitu orang Jawa memberikan pelajaran pada kita seperti itu. Ini di sini, dan akan bisa menangis dengan merenungi labbaik Allahumma labbaik, menyekutukan Allah. Itu adalah kesirikan. Syirik yang paling berat. Itu syirik apa? Yang ditakutkan Rasulullah terhadap umatnya ini nanti adalah syirik yang kecil. Syirik hobi, Bu. Apa mula-mulanya syirik hobi terjadi? Merasa dirinya lebih sum'ah, lebih dari yang lain. Itu sudah termasuk menyekutukan Allah, Ibu. Kemaki yang awake dhewe. Kemudian selanjutnya syahada itu jadi apa? Kita jadi apa kalau sudah begitu itu? Kalau merasa itu terus jadi ria dan sombong. Makanya saya kemarin dari awal ujung ini setan gepek. Oh pamer, malah dipamer. Ayolah jaga di usia akhir-akhir kita ini. Sudah jangan dipamer. Ria itu termasuk menyekutukan Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Sesungguhnya, Ibu, innal hamda, segala puji bagi Engkau, ya Allah. Makanya kalau dipuji, Ibu, kembalikan kepada Allah. Subhanallah, ya Allah. Yang berhak mendapat pujian hanya Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan aku memuji, dipuji oleh orang lain dan tidak menjadikan hatiku mongkok. Ini yang kita jaga. Segala puji cuma milik Allah. Innal hamda wa ni'mata. Nikmat yang jenengan dapat itu sebetulnya dari mana? Itu hanya dari Allah. Kalau kita menyadari seperti itu, Ibu, ya Allah, mudah mengucapkan kata alhamdulillah. Betul, menyadari. Mengkabeh titipannya Allah. Alhamdulillah, aku jadi titip kesehatan. Yo tak berlaku, tak ngaji, tak jamaah, gitu. Nikmatnya Allah. Kemudian jenengan menandaskan lagi la syarikalah, menandaskan ini kesyirikan itu karena termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Makanya kita harus hati-hati kita berjalan di dalam permukaan bumi ini, Ibu. Masya Allah, kita harus berhati-hati karena ikhram ini titik awal dalam kita beribadah. Satu, memang harus kita karena Allah. Yang kedua, jalannya jangan dikotori. Dan itu dengan ini saya berharap sampai di sini dulu ikhram ini, dan nanti renungkan dalam dirimu. Nanti malah direnungkan apa yang saya sampaikan. Sudah siapkah aku untuk apa yang disampaikan dengan berikhram itu?
bukan hanya sekedar dibantu, bukan hanya sekedar diapakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik itu cahteka. Dia ini pangapunten, kita ini sudah sana masuk, sudah cukup umur kita. Mari renungkan, dihafalkan artinya, direnungkan. Sudah saya uraikan. Nanti insya Allah Bu, ya Allah, saya bolak-balik loh Bu, sudah. Talbiyah itu bolak-balik, kalau sudah naik di atas bis, sudah sadar nangis, ya Allah. Ya Allah, yang memberi nikmat aku sampai di sini, siapa? Engkau ya Allah. Orang bayar benar coba. Nikmatnya sopo ini, kada apa. Masya Allah, luar biasanya seperti itu. Menangis saya, selalu menangis saya. Dan naik bis, dan talbiyah tidak kuat. Nurani saya udah kuat, tapi saya tidak kuat gitu. Masya Allah, ternyata gitu. Sing-sing lempung di kantong imam itu tenang-tenang. Ternyata tidak ada apa-apanya di depan Allah. Nah inilah kalau kita insya Allah mempunyai sifat seperti ini, nanti ibu itu akan tawadhu. Cara kasarannya, nek mlaku ojo mlana. Nek wong Jawa itu loh belajarnya yang situ. Itu jadi ini. Nanti kita tutup. Kita akan bisa menghargai siapa. Itu yang ini harapan saya dari Ikhram dulu. Nanti akan berlanjut besok selanjutnya setelah Ikhram, maka kita akan melaksanakan sholat sa'i tahap yang terangkan ya, dan bisa selesai semua ya. Alhamdulillah, tolong ya Bu, mulai sekarang dan juga oleh-oleh untuk besok pulang gaji ya. Dengan kalau pulang haji, ya Allah, saya harapkan haji yang mabrur itu cirinya sebelum dan sesudahnya itu berbeda. Itu cirinya seperti itu. Nanti kalau diri kita bisa berubah, kita ini orang kemari, tawadhu, sisa syukur nikmat, itu takarannya itu seperti itu. Kalau sudah ada dari kita, insya Allah haji kita mampu, ya. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan arti daripada Ikhram di sore hari. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan saya yang kurang ya. Kalau ada bagaimana pun itu bisa menarik hati penjenengan, bisa masuk dalam hati penjenengan, itu tidak lain Allah yang mengajarkan. Ya, bagaimana maafkan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.